Chelsea kembali kalah 4-1 lawan Newcastle setelah pertandingan sebelumnya mereka bermain bagus dan meraih hasil imbang melawan City. Cuman di pertandingan kali ini semuanya berubah ataupun ya kapalnya sedang oleng kayak gitu. Nah, di video kali ini aku akan bahas review pertandingan antara Chelsea melawan Newcastle. Oke? Nah, di menit-menit awal Chelsea pada saat melawan Newcastle itu kalau aku bilang setidaknya 10 menit pertama itu Chelsea menguasai permainan, bermain sangat bagus seperti yang mereka tunjukkan pada saat melawan City gitu. Nah, yang ku maksud bagus itu apa? Pergerakan pemain, kemudian di menit-menit awal pemain itu dekat, shape-nya terbentuk gitu. Artinya ada beberapa pemain yang siap untuk menerima bola, sedangkan ya memang pemain Newcastle tidak begitu ngepres, tapi memang terlepas dari itu permainan Chelsea itu luar biasa 10 menit pertama kayak gitu. Dan juga ada momen mereka kehilangan bola, mereka langsung pressing. Artinya mereka tidak ingin berlama-lama sebagai tim yang bertahan. Mereka harus menguasai bola gitu. Karena ya kalau mereka menguasai bola, mereka akan kebobolan lebih sedikit dengan catatan bola tidak lepas gitu. Nah, di momen-momen lain juga terlihat bahwasanya Enzo yang pemain, kalau aku bilang salah satu pemain yang aku suka di Chelsea yaitu Caicedo dan juga Enzo. Itu karena Caicedo nggak main, pada kasus ini aku akan bahas Enzonya itu sebagai penghubung dari belakang ke depan, sebagai pemain yang apa ya bahasanya, pemain tambahan pemain ketika Chelsea itu di pressing, sama seperti Rodri di City lah kayak gitu. Cuman ya Enzo masih kurang sedikit jam terbangnya daripada Rodri karena Enzo juga masih muda. Nah, maka dari itu Enzo sebagai pemain penghubung dari belakang ke depan kayak gitu. Nah, kemudian petaka itu datang kayak gitu. Petaka datang ketika Chelsea lagi bermain bagus, ya kembali lagi penyakit Chelsea, mereka terlalu terpaku dengan pemain yang memegang bola sehingga Isak itu mendapatkan ruang sempit. Ya by the way memang true pass yang diberikan pemain Miley itu bagus gitu. Kemudian hal itu juga terjadikan karena Cucurella terpaku dengan Almiron yang ada di sayap gitu, karena memang ya Thiago Silva juga nggak ngelihat bahwasanya ada pemain yang bernama Isak dan juga nggak menyangka bahwasanya bola itu akan diberikan ke situ. By the way memang golnya bagus itu. Dan ya bang 1-0. Nah, setelah gol itu kelihatan Chelsea ini mainnya itu nervous, pemainnya itu nggak ada nggak ada struktur gitu, kelihatan kayak gitu. Momen-momen dimana ketika Cucurella tidak melihat pemain lain di belakang dia, kemudian menyisakan sebuah ruang yang bisa dimanfaatkan oleh pemain Newcastle, walaupun tidak gol, tapi kan hal kayak gitu nggak boleh terjadi kepada Chelsea yang mana image-nya itu adalah tim besar, apalagi ini adalah di sektor sayap yang mana bisa menghasilkan gol kayak gitu. Kemudian setelah gol itu ya strukturnya rusak, jarak pemain itu jauh, kelihatan dari video ini jarak pemainnya jauh ketika di press pemain Newcastle, tidak seperti di awal-awal permainan tadi sebelum gol pertama yang diciptakan oleh Newcastle. Pada saat gol itu tercipta ya Chelsea kembali lagi ke setelan pabrik, mereka bermain jarak pemain jauh, jadi hampir juga blunder, hampir menghasilkan gol karena dia tidak memiliki opsi passing gitu. Opsi passing dia cuman ke belakang kayak gitu loh, karena apa, jarak pemainnya itu jauh gitu. Kemudian ada juga momen di mana Chelsea memperagakan pressing yang kacau gitu. Mereka meninggalkan satu pemain di tengah, seharusnya seharusnya si Enzo itu ngepres pemain yang ada di tengah, tapi dia membiarkan. Ya aku nggak tahu, ini kembali lagi ke mental sih sebenarnya gitu kan. Itu kembali lagi ke mental, bahwasanya pressingnya itu kacau, pressingnya itu tidak seperti pressing yang kita lihat di 10 menit awal gitu. Nah, kemudian golnya si Linton ya, kemudian kan dibalas sama Chelsea kan 1-1 kayak gitu. Kemudian dimasuk ke babak kedua, kemudian Silva itu blunder kayak gitu. Blundernya itu kan bukan yang memang karena kesalahan Silva, juga ada andil dari Joelinton yang ngepres Thiago Silva sehingga Silva terlambat mikir, dia bingung mau passing kemana. Sebenarnya dia ingin passing ke arah Sanchez yaitu kipernya, cuman ya terlambat gitu karena Joelinton sudah terlanjur dekat dengan dia, jadi ya dia nggak bisa ngambil keputusan yang secepat itu kayak gitu.
By the way memang itu salah dia karena passingnya nggak sampai, tapi ada juga peran dari pemain Newcastle itu Joelinton yang ngepres dia dari jauh-jauh, jaraknya masih jauh dari press, jadi ya Silva nggak sempat berpikir lebih cepat lagi gitu. Dan kemudian ya kembali lagi pressingnya kacau, tidak apa ya, ada momen dimana Chelsea itu ngepres kemudian meninggalkan satu pemain yang 1 melawan 2 yang menyebabkan bola itu bisa dipassing ke depan, yang beruntung juga nggak gol gitu. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki pemain yang cukup banyak untuk ngepres. Artinya ya di momen itu kalau nggak salah antara 3 lawan 2 atau 4 lawan 3 gitu, yang menyebabkan ya mereka kalah dari segi pressing ataupun dari segi pemain yang menghasilkan bola itu bisa dipassing ke depan, dan beruntung itu tidak gol gitu. Nah kemudian setelah gol itu, yang anehnya dari Chelsea kedudukan sudah 3-1 kayak gitu, sudah 3-1. Kemudian ya Chelsea shape-nya mulai kebentuk, artinya mereka build up-nya sudah mulai kebentuk kayak gitu. Setelah 3-1 kan semuanya sudah terlambat. Seharusnya dari awal permainan ketika mereka build up seharusnya sudah membentuk shape. Nah kayak gitu, di video kali ini aku akan tunjukkan shape yang kumaksud itu seperti apa kayak gitu. Mereka memperagakan 6-7 pemain yang bisa bersiap untuk menguasai bola. Nah hal yang kayak gini seharusnya diperbanyak dari menit-menit awal tadi, tapi kita tidak melihat hal tersebut. Karena apa ya, kembali lagi mental dan juga chemistry dari pemain Chelsea-nya sendiri kayak gitu. Nah kemudian kalau kita bicara itu lagi, tidak lama kemudian shape-nya kembali kacau. Ada momen dimana Chelsea itu menyerang, kemudian tidak ada pemain yang mengisi ruang antar lini, yang menyebabkan ya pemain yang memegang bola itu nggak tahu mau passing kemana, ujung-ujungnya kemana. Armando Broja yang lari dan kemudian long bola kan sia-sia gitu, karena tidak ada pemain yang bisa mengisi ruang antar lini yang kosong tadi. Kalau misalkan ada pemain yang mengisi ruang antar lini tadi, pasti itu sudah dipassing ke situ dan mungkin hasilnya akan berbeda. Mungkin nggak gol, cuman hasilnya mungkin akan bisa mengancam kayak gitu. Nah kemudian kalau kita bicara gol yang terakhir itu kan salahnya Disasi ya. Dia terlambat untuk menarik garis offside, menarik offside trap. Ya kembali lagi di gol sama siapa ya, si Gordon ya kalau nggak salah, Anthony Gordon. Dan ya kembali lagi bahwasanya pertahanan Chelsea itu buruk ya. Pada saat melawan City juga mereka berhasil cetak 4 gol, tapi mereka juga kebobolan 4 gol. Berarti something wrong dengan defense mereka gitu. Mungkin ya kembali lagi memang belum klop, dan juga antara Thiago Silva, siapa lagi, Colwill ataupun Disasi ataupun siapa lah whatever lah itu namanya, belum klub ya. Memang segitu ininya, bakatnya memang segitu gitu loh. Dan juga Thiago Silva nggak bisa ngarepin dia bermain secara bagus sepanjang musim, karena usia dia udah 39 atau 40 di tahun ini kayak gitu. Pemain kayak gitu sebagai pemain bertahan agak sulit, kecuali dia kiper. Kalau kiper ya mungkin di usia 38 40 masih bisa lah bermain, karena kan tidak begitu banyak bergerak. Dia hanya mengandalkan refleks dan juga visinya kayak gitu ya. Itulah kenapa pemain kayak Van der Sar, Buffon masih bermain, Neuer bahkan sekarang masih bermain di usia tua mereka, karena tidak terlalu banyak. Tapi kalau pemain yang back lah, penyerang lah, gelandang lah, berusia 38-39 tahun masih bermain di tim utama dan tidak tergantikan, berarti ada yang salah dengan regenerasi, ataupun ada yang salah dengan pemain-pemain mudanya kayak gitu lah, ngerti nggak? Nah by the way, apakah Chelsea layak kalah? Ya sangat layak kalah gitu, karena ya kembali aku bilang shape-nya kacau, plus blunder, plus menyerang yang gak jelas, organisasi pertahanan juga tidak terbentuk. Jadi maka dari itu kalau aku bilang sangat layak kalah dengan 4-1 kayak gitu. Jadi ya bagi fans Chelsea banyak-banyak bersabar ya. Padahal aku berharap Chelsea menang agar Chelsea bisa naik ke atas, agar Liga Inggris itu bisa lebih seru lagi lah untuk ditonton. Tapi kembali lagi Chelsea kembali ke setelan pabrik kayak gitu. Oke, itu dulu konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, and di like. Bagi kalian yang gak suka ya gak apa-apa, di skip aja. Oke, semoga terhibur.